titah serta perintahnya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi alima ya'lamu itu artinya mengenal. Hal alim tani, kamu tahu aku enggak? Makanya kata Allah fa'lam ilmuilah, ketahuilah annahu bahwasanya sungguh-sungguh la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pendek aja, la ilaha illallah, tapi berat untuk melaksanakan dari rincian la ilaha illallah tersebut. Bukan hanya sekedar meyakini Allah yang menciptakan dan menurunkan hujan serta membagi-bagi takdir kepada kita, bukan sekedar itu. Karena memang pada hakikatnya manusia itu pastilah dia mencari sesuatu yang lebih kuat, mencari sandaran yang lebih kokoh dari dia. Itu sudah fitrah manusia, pasti mencari itu. Nah, mengakui bahwa ada kekuatan di atas kekuatan dia, itu fitrahnya manusia. Tetapi apakah pengakuan tersebut membuat dia tunduk dan patuh atas titahnya? Nah, itu yang susah, itu yang berat. Melaksanakan titah perintahnya itu yang susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Siapa ulama di situ? Para nabi dan rasul nomor 1. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan dan langkahnya nomor 2, dan seterusnya. Intinya sih cuma itu, nabi dan rasul nomor 1, sisanya followernya. Itu aja. Itulah orang-orang yang berilmu. Makanya kata Allah memerintahkan Nabi Muhammad, fattabi'uni, follow aku, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi itu aja. Tapi berat ternyata, mengikuti Rasulullah itu berat, harus siap dibully. Sebenarnya Rasulullah sendiri udah dibully di Mekah 13 tahun, bukan cuma dibully Pak, mau dibunuh, mau dihabisi, mau direnggut nyawanya oleh pamannya sendiri, oleh klannya atau kabilahnya sendiri, Quraisy. Wah, ternyata berat menjadi pengikut Rasulullah. Jadi, wah, berilmu gampang, tinggal belajar, hafal Quran. Banyak kan yang hafal Quran tapi nggak sopan. Menghafal Quran tapi adabnya kayak nggak pernah baca Quran, jahatnya, kejamnya. Nah, itu ternyata bukan sekedar membaca kemudian masuk otak, tahan dia biar 1 minggu nggak ngulangi hafalan, tetap nempel. Karena ada sebagian orang tahan, ya, ingatannya itu tahan. Kayak orang zaman dulu ingatannya tahan. Iya, nenek moyang kita ingatannya tahan. Nah, kalau kita cepat lupa ya, karena banyak yang dilihat. Zaman dulu nggak, yang dilihat pohon. Sekarang kita banyak yang mau dibeli juga di toko online. Pikirannya bercabang, jadi susah jadi menghafal. Tapi sekali lagi, bukan hanya sekedar menghafal, mengetahui, bukan. Tapi yang membuat kita selamat, yang membuat kita berakhlak, beradab kepada Allah nomor 1, kemudian kepada sesama makhluk Allah nomor 2. Jadi Allah juga mengatakan orang Romawi itu hebat. Makanya sampai ada surat Romawi. Dalam Al-Quran itu ada surat Romawi. Jadi Romawi itu Rum.
bangsa Rum itu keturunan Nabi Ishak, dari Ishak. Kulitnya itu mereka dikenal dengan Bani Asfar. Bani Asfar itu Bani Pirang, Donald Trump. Kira-kira ya. Bani Asfar itu yang kulitnya kuning-kuning, putih-putih kuning gitu, rambutnya juga kadang-kadang pirang kuning, itu Bani Asfar. Itu manusia juga, bahkan mereka merasa lebih sempurna terkadang daripada yang kulit hitam atau apa, itu Bani Asfar. Oh, itu Romawi itu terkenal dengan peradabannya, Romawi, sampai dalam Al-Quran disebut Rum, surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, orang Romawi itu hebat, ya'lamun, mereka tuh ahli, berilmu, dohiron minal hayati dunia, yang berhubungan dengan keduniaan itu. Mereka udah dari dulu. Makanya walaupun umat Islam menemukan aljabar, umat Islam jago kedokteran, bagaimana cara buat untuk jahit kulit yang terluka pakai usus kambing supaya jadi kulit lagi nyatu. Umat Islam pernah maju, tapi umat Islam juga tidak 100% dari situ, dia juga belajar dulu dari yang kedokteran Romawi. Makanya di zaman Nabi Isa mereka udah maju kedokteran, cuma disaring begitu. Intinya dari peradaban sebelumnya juga maju, mereka memang maju. Tapi mereka betul-betul kalau untuk masalah yang itu tuh luar biasa. Makanya tahu ketika revolusi industri jadi, itu langsung negara-negara Islam tunduk semua sama dia. VOC itu kalau kita itu VOC itu kan Pak, serikat dagang, cuma orang mau jualan jualan bakulan, dodolan dari Belanda, bawa kapal, mampir di Malaka, di tepi-tepi pantai, mau cari rempah-rempah, tapi bawa bedil, bawa mesin. Itu padahal cuma syarikat dagang aja. Makanya SI, Syarikat Islam yang pertama, pengaruhnya besar untuk bangsa Indonesia. Kan dari situ kan Pak Soekarno belajar juga jadi orang berpikir hijrah konsepnya. Nah, Cokro Aminoto, tapi sekarang Cokro dipakai sama orang-orang liberal ya, Cokro TV. Nah, itu konsepnya hijrah. Islam bagaimana mengajarkan kita perubahan. Intinya Romawi itu udah nggak usah ditanya, kata Allah, ya'lamun adh-dhahiran minal hayati dunya. Tapi ada kekurangannya, bukan kekurangan lagi, betul-betul inti dari kelemahannya. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tapi kalau masalah akhirat yang berhubungan dengan tauhid, dengan ajaran para nabi, mereka nggak mau pikirkan. Coba Bapak, sampai sekarang itu Romawi, bahkan di akhir zaman dalam hadis yang sahih, umat Islam itu nanti mau nggak mau akan berhadapan dengan Bani Asfar. Ya, orang-orang Romawi, kata Nabi, yatuna fi thamanina ghoyah, mereka akan berada di 70 bendera. Bisa diartikan 70 negara, wallahu a'lam. Itu di akhir zaman. Nabi ngomongin nanti kisah akhir zaman. Memang ada perseteruan nanti antara umat Islam. Mereka banyak, samanina ghayah, 80 bendera. Mereka maju. Tapi kemajuannya justru untuk menindas, memeras, menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kalau liberalisme boleh nyembah ini, nyembah itu, nyembah apa boleh, tapi nyembah Allah semata, menegakkan perintah Allah 100% di atas muka bumi, tidak boleh. Itu radikal, itu bawa-bawa agama ke pemerintahan. Jangan, itu merusak suasana, itu membuat kita nggak bahagia. Udah, kita liberal aja. Coba negara-negara maju tuh, Prancis tuh maju, Jerman tuh maju, Amerika apalagi, Jepang juga. Tapi apakah itu? Bukan. Mungkin sekaligus kita sampaikan yang kisah Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin lagi ngaji Sahih Bukhari. Nah, itulah ada beberapa ustadz yang memviralkan. Itu betul itu. Jadi dikritik, ngapain ngaji-ngaji, orang barat sudah ke bulan katanya. Masih ngaji sorogan gini di masjid. Mana bisa maju katanya.
Orang barat sudah ke bulan, Romawi gitu ya, udah ke bulan, kita masih ngaji-ngaji di masjid, ketinggalan lah kita. Enggak ketinggalan lah, kata Syekh Utsaimin, enggak ketinggalan. Ke bulan kan cuma sama-sama ciptaan Tuhan juga. Kalau kita ke Allah, kata Syekh Utsaimin, betul juga ya. Kan ngaji supaya kita takut sama Allah, tahu perintah Allah, betul juga. Kalau kita langsung ke Allah, kamu cuma ke bulan biasa aja, kita ke Allah langsung. Yang paling jelek ente, enggak ke bulan, enggak juga ngaji, nyinyir doang, betul juga. Yo, jelek-jelekan. Ya masih coba ke bulan sekalian, sono ikutin. Ya, atau ngaji kita daripada enggak jelas malah komen negatif. Nah, ala kulli hal. Boleh Pak, Bapak buat penemuan gimana kita bisa ke bulan, kalau perlu kita punya wisata ke bulan, boleh, enggak apa-apa. Tapi bukan didasarkan ateisme, menolak keagungan Tuhan, boleh aja buat wisata. Kalau naik pesawat paling mahal Garuda, kalau di Indonesia mungkin berapa tiket 10 juta. Kalau keluar angkasa kan mahal, bisa 1 triliun sekali 1 jam. Ya minimal kalau kita punya apa, nggak usah ke bulan lah, tinggi-tinggi dikit aja lumayan kan. Yang penting kita yang punya, boleh buat begitu. Cuma pas lagi buat begitu, pas anak-anak dikuliahkan jadi insinyur untuk ngurusin itu, tetap sholat. Kalau lagi buat penelitian, lagi buat jurnal, ya supaya dikenal di internasional, masuk ke dalam jurnal-jurnal karya ilmiah kelas internasional, ya sholat lah. Lagi buat jurnalnya, lagi nelitinya, sholat. Jadi profesor yang baik, jadi dosen yang baik, bukan mengajak manusia pada Tuhan itu cuma ada di pikiran kita. Surga neraka itu, kenikmatan tuh bidadari itu cuma ada di pikiran kita. Seperti orang ngelem, seperti orang ngobat, seperti orang mimpi enak terbang, ya mimpi kencing di sumur di kasur waktu kecil. Nah, itu cuma mimpi aja. Ya mimpi ada, bisikan jiwa ada, orang trauma dengan mimpi ada, ketakutan dengan mimpi ada, jadi semangat karena mimpi ada. Iya mimpi ada, pikiran ada, tapi di luar itu ada juga. Allah itu ada betulan, bukan cuma di pikiran kita. Ya memang kita punya pikiran, makanya berpikir ada Allah, ada Tuhan. Diluruskan oleh para nabi cara berpikir tentang Tuhan itu, apa yang dibawa oleh nabi gitu ada, bukan cuma di pikiran toh. Itu orang yang ngomong Tuhan cuma di pikiran tuh ingin hidupnya enak Pak. Nggak ada yang halal, nggak ada yang halal, nggak ada yang haram, semuanya boleh, mau begini boleh, kan nggak ada Tuhan. Yang haram itu yang menurut dia nggak bisa atau nggak enak aja. Nah itu sebenarnya mau enak aja, akhirnya mohon maaf, hubungan seks bebas yang akhirnya banyak korbannya. Pacaran bebas juga boleh kalau ajaran liberal. Gara-gara pacaran nolak dipacari, dicincang, dimasukkan koper, itu kan akibat begitu. Menolak cinta diinjak-injak. Hati-hati ya pacaran. Pacarnya emosi ditolak dibakar. Nah itu gara-gara pergaulan bebas, boleh bahkan nauzubillah, mama papa sebagian orang tua zaman sekarang bangga anaknya peluk-pelukan sebelum menikah. La ilaha illallah. Nah itu kan ajaran yang mengatakan Tuhan cuma di pikiran, nggak ada neraka, surga neraka itu nggak ada, cuma ada di khayalan aja. Oh enggak, kita itu percaya kepada Nabi Muhammad, orang yang udah pernah ke surga, orang yang udah pernah ke neraka, Allah angkat bahkan ketemu Allah Subhanahu wa taala, terus balik lagi ke sini menyampaikan itu kepada kita. Saya percaya, saya lebih percaya daripada saya percaya kepada guru saya. Walaupun saya nggak ketemu Nabi Muhammad, karena sudah informasi itu mutawatir tentang Nabi Muhammad orang yang jujur, dia pernah ke alam sana, kemudian mengabarkan kepada kita agar berlomba-lomba supaya tinggi di sana. Saya percaya. Jadi bukan enak aja surga neraka. Emang kamu pernah ke sana? Surga neraka ada, kata ketua partai pernah begitu, bicara surga bicara neraka. Emang pernah ke sana? Ya memang nggak pernah, tapi ada yang pernah. Saya yakin itu. Kalau sampean kan memang nggak percaya sama itu, ya wajar. Percayanya sama siapa? Wallahu alam. Mungkin failusup atau tokoh-tokoh Jawa saja. Ya nggak apa-apa, tokoh Jawa bagus ya bagus, filosof yang bagus, alhamdulillah kalau yang bagus.
Tapi ada Nabi Muhammad di atas itu, saya mau percaya. Dia mengaku pernah berjumpa dengan surga neraka, pernah dibawa oleh Jibril ke Sidratul Muntaha ke atas. Di sana alamnya beda, alamnya tinggi, alamnya mulia. Kalau dunia itu rendah, makanya itu orang beriman itu iliyun, tinggi. Ya kan, makin banyak sujud makin tinggi. Enggak pernah sujud sombong terus, suruh sholat opo, enggak usah sholat, enggak kaya juga sholat, saya nyalon enggak jadi juga enggak usah sholat. Nah, itu rendah. Bisa bersama orang munafik kan di neraka. Orang munafik kan ciri-cirinya sholatnya malas-malasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tinggal main kuat enggak percayanya. Sekarang Bapak percaya sama presiden, percaya kadang-kadang. Waktu kampanye percaya, pas jadi berkurang dikit atau banyak. Tapi kalau sama Nabi Muhammad, kalau orang beriman wajib percaya 100%. 100%. Itu ilmiah. Bapak percaya sama presiden Amerika, orang Amerika percaya sama presiden Amerika. Yang milih Donald Trump percaya sama Donald Trump. Enggak tahu mau diapain, ya enggak tahu. Ya saya percaya kepada Muhammad itu ilmiah, ngikutin orang yang cerdas, ngikutin orang yang amanah itu ilmiah, Pak. Mau ilmiah apa lagi kalau nggak begitu? Coba mengikuti apa? Tukang bohong, mohon maaf, dukun yang bisa keris petir atau rambut tiba-tiba keluar api, ya saya aja bisa. Tapi Bapak diam-diam aja, saya bisa rubah tisu ini jadi api. Aslinya jualan obat, akhirnya bohongin. Ini banyak setannya di bawah jual obat. Itu tukang bohong. Ditusuk-tusuk sini, itu tukang bohong. Percaya habis 50 juta 30 juta. Jadi justru Islam memerangi tukang bohong. Syaratnya jadi nabi nggak boleh bohong. Itu ilmiah sekali, makanya kata Allah, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. You mau percaya apa lagi kalau udah sama Quran yang ilmiah banget, ajarannya paripurna itu, mau ngikutin kitab apa lagi? Kitab undang-undang bisa dirubah, aturan tuh bisa dirubah, dirubah, ya kan? Laut bisa dikasih sertifikat, enggak, kok kesana lagi, udah reda ya, udah dipalingkan, dibongkar-bongkar aja, padahal dibiarin. Wallahu alam, saya nggak tahu. Intinya kita kalau nggak ikut ini, makanya fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Mau percaya apa lagi? Ini udah ilmiah banget, konsep kenabian ilmiah. Sudah teruji secara sejarah. Terus konsepnya kebaikan, keadilan, sampai ada surat mutaffifin, Pak. Surat dalam Al-Qur'an tuh orang-orang yang curang dalam timbangan. Kalau dia beli sempurnain, tambah dong. Kalau dia jual dikurangi. Itu kan kejadian. Kalau masyarakat suruh bayar pajak, kalau motor sitaan gak usah dipajakin, naik kendaraan berseragam gak dibayar pajak, disyuting marah-marah, astagfirullahaladzim. Itu kan mutaffifin, curang. Harusnya yang nyuruh bayar itu duluan, karena dia digaji oleh rakyat yang bayar itu katanya. Nah, malah kulihal Ustadz pengajian atau apa, ini pengajian ini cuma mau mengingatkan. Jadi itu fakta, bukan mitos. Tapi mau kayak apapun ilmiahnya, soal beriman itu memang pilihan Allah, takdir Allah. Tapi kita suruh berusaha, karena kita dikasih irodah, kita dikasih keinginan. Yang enggak memanfaatkan keinginannya sama kecerdasannya sama EQ-nya, walaupun dia cerdasnya bukan main, walaupun keturunannya para nabi, kayak Bani Israel kan keturunannya nabi, ya cerdasnya bukan main, ya nggak ngefek juga kalau Allah nggak kehendaki. Saya akan percaya kepada akhirat kalau saya bisa bicara sama orang mati. Bener nggak? Kamu diajab nggak dikubur? Kata Rasulullah, diajab dikubur kalau kencing sembarangan. Saya mau lihat dulu atau mau ngomong dulu, atau mana malaikatnya, malaikat turun dulu saya baru percaya. Walaupun malaikat turun, walaupun ada mayat bicara, tetap kalau Allah nggak kehendaki nggak akan beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, seandainya kami turunkan malaikat turun langsung utusan Allah, wa kallamahumul mauta, orang-orang yang udah mati kan udah mengalami akhirat itu, Pak. Orang udah mati dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol sama mereka, bicara. Orang udah mati dibangkitkan, ngobrol sama bicara.
Wa hasyarna kulla syai'in kubula, semua segala sesuatu itu dikumpulkan di hadapan dia menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Enggak juga mereka itu percaya kepada Allah kecuali Allah berkehendak. Nah itu makanya bapak tuh bersyukur kok bisa percaya kepada Nabi Muhammad itu, kok bisa nenek moyang kita itu dikasih tahu ada Nabi Muhammad begini-begini percaya. Waduh itu bersyukur karena orang IQ tinggi belum tentu bisa seperti itu. Jadi iman itu juga pilihan Allah. Illa ayyasha Allah walakin aktsarahum yajhalun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak menyadari itu, jahil. Jadi Pak, Bapak itu mau sholat terus rajin itu bukan karena semata-mata usaha Bapak, bukan, Allah berkehendak itu, syukur. Karena Allah itu maha kuasa. Jadi Allah tuh nggak bisa diatur-atur. Alah, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada titik. Masa ada yang masuk neraka, kesian dong. Terus Allah minta disembah. Alah, kalau minta disembah mah bukan Tuhan. Itu kan sampean jelas bukan Tuhan lah. Aturan sampean yang buat, sampean jelas kekurangan sana sini ada, jelas-jelas kalau ketabrak mobil mati, jelas bukan Tuhan. Jadi ngatur-ngatur harus seperti ini Tuhan itu ndak bisa. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu nggak ditanya. Allah mau mentakdirkan Rasulullah jadi nabi, Abu Lahab masuk neraka, Allah biar diprotes sama manusia dan jin, WHO, PBB, kesehatan segala ikut demo, ya UNICEF apa semua gitu, perserikatan bangsa-bangsa demo. Allah nggak adil, Tuhan nggak ada. Kenapa ada neraka? Kenapa ada jin? Kenapa ada iblis? Nggak ngefek. Yang akan Allah tanya, kamu itu makhluk saya, sudah saya kasih otak, saya kasih kecerdasan, kok nyembah batu, kok nyembah kecerdasan saja. Udah terserah mau Allah apain, itu berkuasa segala-galanya. Kalau kita nggak berkuasa segala-galanya, makanya ngomongnya begitu, coba begini, coba begitu. Iya, kenapa? Ya karena kita penuh kekurangan. Kalau masih bisa diatur oleh sampean, itu bukan Tuhan, itu bawahan. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi kita ngikuti Nabi Muhammad tuh udah ilmiah, ngikuti orang. Sebagaimana orang Tiongkok percaya sama Xi Jinping katanya, percaya dia terus jadi presiden. Partainya cuma itu lagi, percaya sampai mati mungkin bela itu. Allah, ini bela raja ini, raja Makassar atau raja Sulawesi atau raja Jawa, bela, percaya, dibela. Enggak mau bela Nabi Muhammad, enggak mau bela syariat Muhammad, enggak percaya sama Muhammad. Ya udah, berarti belum Allah kehendaki. Padahal udah jelas enggak bohong. Yang ini jelas bohong terang, bohong terus, dipercaya, dibela sampai sakarat maut gitu ya. Nah, itu berarti belum dikehendaki. Masih ada waktu enggak Pak? Itu baru judulnya toh kita kembangkan. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kitabul ilmi, kata Imam Bukhari, bismillahirrahmanirrahim, qala babu fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Makanya Imam Bukhari kan buat kitabul iman, kitabul ilmi, karena sesuai dengan ayat ini juga. Yarfa'illahu alladziina amanu, Allah mengangkat derajat orang beriman, wa utul ilma, yang dikasih ilmu. Sebetulnya nggak bisa dipisah sih ini. Ya, iman itu harus berilmu dulu. Makanya fa'lam annahu, cuma nanti ilmu itu ada pengembangan Pak, ada pengembangan yang betul-betul tambahan gitu ya. Nanti ada orang yang cuma sema yang wajib-wajib aja dah, sholat 5 waktu, zakat mal karena saya orang kaya, haji karena saya orang kaya, kalau sedekah sunnah, kalau sholat sunnah ya nggak terlalu semangat. Nah, kalau orang berilmu nambah Pak, udah yang wajib, yang sunnah, ya sedekah wajib, sedekah sunnah, jadi betul-betul Masya Allah. Tapi nanti ada orang yang yang penting nggak syirik, yang penting nggak berbuat bid'ah, yang penting nggak nyakiti tetangga, saya mau biasa-biasa aja. Bagus sudah itu, cuma mau ditambah lagi, makin tinggi
makin takut kepada Allah makin bagus. Nah, makanya tapi kalau iman, pokok iman tuh harus ada pada semua manusia, harus ada. Beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk menurut pandangan kita. Itu harus ada semua itu. Tapi untuk ilmu nanti ada yang ya contohnya lah, pas emang nggak usah ngaji, cukup dari rumah aja, dari YouTube. Pas mati lampu, nggak apa-apa, pokoknya YouTube terus. Kalau ke masjid capek, di rumah aja. Saya sudah muda, masih muda, malas ke masjid gimana? Dulu sahabat Nabi itu tidur di masjid, Abdullah bin Umar. Kalau di sini nggak dikunci ya. Nah, jadi kita di SP1 ada Masjid Al-Ittihad. Nah, itu anak-anak SD SMP kita suruh tidur di masjid. Ada pesantren siswa cuma 2 hari seminggu, jadi nggak borokan. Jadi 2 hari kita gembleng, nanti sekolahnya ke SMP dan ke SD. Nah, mudah-mudahan itu jadi bagian menyiapkan generasi muda yang mencintai masjid. Bisa juga ditiru di sini. Anak-anak SMP ke sini seminggu sekali. Bukan tunggu pesantren kilat setahun sekali. Nah, itu usulan aja, Pak. Kalau mau kerja sama boleh hubungi saya. Nah, jadi namanya pesantren siswa Masjid Al-Ittihad. Nah, pesantren siswa Masjid Al-Ittihad. Jadi Al-Ittihad boarding student. Nah, itu agak keren-keren. Itu kita kembalikan manusia ke masjid. Jadi iman, ilmu, orang yang begini nih Allah angkat derajatnya. Pak, Bu, kita kan mohon maaf ya, belajar, cari uang, kan ingin derajatnya tinggi, ya kan? Iya. Tapi gimana derajat kita tinggi tanpa dosa? Jangan ingin tinggi-tinggi toh, ingin selama-lamanya berkuasa loh. Tapi pakai cara-cara jelek, pemalsuan lah, kebohongan atau apa. Nah, itu nggak bagus. Derajat semu namanya, kayak Firaun. Pokoknya setiap yang nggak dia sukai beleh. Sembelih Pak sama Firaun. Firaun kan nyembelihin Bani Israel. Kalau perempuan nggak berani ngelawan dibiarin. Nah, bisa dimanfaatkan. Bani Israel yang perempuan tidak dibunuh, yang dibunuh yang bayi laki-laki. Nah, itu ingin derajat tinggi terus tapi caranya salah. Karena itu memang manusia itu ingin gitu. Kenapa ingin glowing? Ya ingin keren. Makanya nanti kalau di surga kan sempurna, paripurna, nggak ada minusnya sedikit pun. Kayak beli mobil, minus apa? Udah tahu mobil bekas nanya minus, banyak lah. Pernah tabrakan, ya, pernah nyeruduk parit apa gitu. Kalau di akhirat kan derajat sempurna, orang nana minus, nggak ada minus. Kan itu ingin kita kan. Termasuk saya ingin jadi pegawai. P3K udah dihapus ya tahun depan. Ingin jadi pegawai negeri. Supaya apa? Oh, ada gaji ke 14, 15, 16, 17. Supaya enak nanti kalau sakit ditanggung, anaknya berapa ditanggung. Kan ingin derajat santuy, ingin enak, makanya ingin berkuasa selamanya, ingin jadi. Itu kan fitrah manusia, boleh, nggak apa-apa, tapi caranya betul. Bukan kayak Firaun dan teman-temannya. In the gang sama geng-gengnya. Haman ilmuwan tapi jahat, saintis tapi jahat, insinyur tapi jahat, pemborong, kontraktor jahat. Korun, wah itu pengusaha yang bisa mengendalikan penguasa. Korun, itu jahat juga. La ilaha illallah. Ya, tapi ya faktanya kita ngikutin itu. Kalau iman itu, nggak usah bawa-bawa begitu. Bisa nggak kita kembalikan iman pemuda di SMA, SMK, SMP itu untuk ya nggak apa-apa dia tetap belajar itu, tapi harus ini loh, dasarnya harus kuat. Nah, biar dia bukan jadi perusak, tapi muslih, ya menbaharu, yang baikin, yang menjaga. Karena itu ajaran para nabi, menjaga, memperbaiki, yang menjaga yang baik-baik tentunya, keadilan, kebenaran, nilai-nilai yang agung, tapi harus dasar iman. Karena sekarang ini ada isu-isu Pak, jadi pelajaran keimanan itu nggak ada, alias pelajaran agama itu katanya mau cukup dengan common good ya, yang penting baik aja, jadi yang baik dan universal.
yang enggak dendam, suka bergotong royong, bersosial yang baik. Tapi nggak usah percaya sama akhirat, karena semua agama ngajarin itu. Semua peradaban, semua filsafat ngajarin kebaikan, filsafat budi, ya pekerti yang bagus. Tapi nggak usah bawa-bawa surga neraka, mungkar nakir, nggak usah katanya. Cukup common good, kebaikan yang universal. Jadi semua agama sama. Wah, itu ajaran Dajjal. Itu sudah ilmu dunia. Karena dia seolah-olah hidup itu hanya sekedar baik kepada menungso, tapi kufur kepada sang pencipta. Itu mohon maaf, itu liberalisme sebetulnya. Nah, itu kemudian wallah bima ta'maluna khabir, dan Allah itu tahu apa, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah sangat detail. Khabir itu detail, rinci, ya, terhadap apa yang kalian lakukan. Karena kenapa Allah menutup ini? Allah mengajak, nanti ada keutamaan, dan manusia itu rata-rata ingin derajatnya tinggi. Pasti. Makanya perempuan nggak mau di madu rata-rata. Ada juga yang mau. Kenapa? Takut ada saingannya nggak paling tinggi lagi di hadapan suaminya, ada yang lebih muda. Nah, ya wajar sih ya. Tapi intinya manusia itu ingin derajatnya tinggi, itu saja. Nah, Allah sudah menceritakan derajat yang tinggi itu caranya iman dan ilmu. Tapi faktanya manusia itu ta'malun, ya, kalian tuh berperilaku, berbuat, bekerja dari pagi sampai pagi lagi bukan didasari ini. Allah tahu. Cuma dunia. Gempa bumi hancur dunianya. Serius, 7,7 hancur. Yang lagi berenang juga di atas jatuh. Ada kolam renang di atas, nauzubillah. Hancur Pak dunia itu. 7,7. Bagaimana kalau 10,10? Dan memang ilmiah, Quran mengatakan gunung itu pasaknya bumi. Wal jibala autada. Autad, gunung itu autad. Watad itu kalau kita buat kemah pramuka itu ada patoknya Pak. Terus diikat kan, nah, supaya kalau ada angin nggak terbang itu kemahnya. Kenapa? Ada watadnya, ada autad, ada pasaknya. Kalau pasaknya dicabut, terbang kemahnya. Sama, gunung itu nanti Allah cabut. Gunung berterbangan Allah cabut. Goncangnya bukan main. Kita baru di pesawat nabrak awan gitu udah takutnya bukan main. Ya Allah. Alhamdulillah masih hidup. Nah, ya, tapi akan goncang dunia ini segoncang-goncangnya, bukan 7,7 skala Richter, tapi 10, bahkan bisa lebih dari itu, 100. Hancur lebur. Allah ganti bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru. Supaya apa? Supaya nggak ada yang sombong amat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Allah ganti bumi, ya, bumi baru, langit baru. Ini punya aku, tekku ini, bumi milik aku ini, aku udah beli ini, nenek moyangku di sini. Kamu pingin minggir katanya. Kata Firaun kan begitu kepada Bani Israil. Kamu kan cuma pendatang. Jahat banget Firaun. Firaun juga pendatang di situ. Mungkin tidak tahu asalnya dari mana dulu waktu di Mesir. Nah, itu yang digunakan oleh orang Israel, Benyamin Netanyahu sampai sekarang itu ngomong begitu. Alasannya cuma satu, kita pewaris Palestina, kita Ibrahim lo di sini, Ishak lo di sini, Yakub lo di sini. Kalian itu bangsa Arab baru turun dari pohon, minggir, dibom. Aduh, tuh gara-gara pinter dikit, terus sukuismenya kuat banget, ngaku keturunan Nabi, sampai negaranya dikasih nama nenek moyang Israel itu Yakub. Jahat. Itu nggak begitu. Nah, itu bawa-bawa agama, membuat orang nggak suka agama jadinya. Itu salah dia, bukan salah agama. Serius Pak, ngomong begitu dia. Itu kesombongan. Harusnya ketika kita membawa agama para nabi, harusnya kita lebih tawadhu, kita lebih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi Allah tuh tahu, dan kebanyakan nanti bolehlah, kemarin kan sudah khatam 2 kali, 3 kali, atau 1 kali setengah, 30 juz setengah, alhamdulillah. Pasti Bapak tuh ketemu ayat kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak beriman. Itu sampai begitu Allah ngomong, seandainya malaikat turun, kan mereka nantang, malaikat turunin dong, ajab turunin dong, biar ajab diturunin, kalau nggak beriman nggak beriman. Malah orang mati dihidupin,
sekali lagi, iman itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita udah dikasih perangkat nih, perangkat lunak, perangkat pinterlah. Otak kita cerdas. Kok nggak mau mencari kebenaran iman itu? Nggak mau mencari, malas-malas. Nah, itu Allah akan mintai pertanggungjawaban atas perangkat itu. Udah disediain hati, mata, semua kecerdasan, kemudian dikasih umur hidup gitu ya. Nah, tapi nggak, keinginan Allah kasih tapi dia nggak pakai itu, ya udah berarti dibakar. Bahkan ajakannya tiap hari, nggak usah percaya sama Nabi Muhammad, nggak usah percaya sama agama itu tipu-tipu, agama itu candu, kan gitu bahasanya orang munafik dalam Al-Quran ya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah itu, yang dijanjikan oleh Rasulullah itu gururo, tipu-tipu aja. Agama itu tipu-tipu, agama itu candu, itulah bahasanya orang munafik. Kata orang munafik waktu perang Azab, nggak mungkin kita jadi super power, nggak mungkin ngalahin Persia sama Romawi, itu mimpi, nggak mungkin orang kita lemahnya begini. Tapi buktinya mungkin di zaman Umar bin Khattab terjadi. Baru-baru sekarang aja Pak, umat Islam geser nih. Setelah dipecah-pecah banyak begini, kemudian iman turun begini. Jadi umat Islam sengsara sekali hari ini. Dulu kuat banget. Nah, bisa nggak kita kembali kepada akhlak yang mulia, kesempurnaan tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah, tidak bercerai-berai, bersatu? Iya, harus bersatu, itu ajaran Islam. Tapi bersatu untuk kebaikan, bukan bersatu untuk kebohongan atau menutupi kebohongan yang jahat. Seperti itu. Berapa menit lagi? 1, ya udah selesai aja. Selesai. Imam Bukhari ini aneh di sini Pak. Jadi bawa bab biasanya ada hadisnya, ini nggak ada hadisnya. Bab langsung pindah ke dua kemungkinan, lupa Imam Bukhari atau cukuplah dengan ayat yang udah mantap. Jadi cuma ayat, nanti langsung ke bab berikutnya nggak ada hadisnya. Nah itu kita lanjut aja di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan diterima puasa kita, taraweh kita, doa kita, semua dapat tunjangan malam Lailatul Qadar, 83 tahun amal soleh lebih, mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.